Shalom, Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Pastor Anton Sinaga. Anton, biasa orang memanggil Anton BHS. Ya, saya mempunyai satu orang istri, tentunya perempuan, satu orang putra. Saya dulu tinggal di Malaysia, tapi bulan Februari kembali ke Jakarta. Dan sekarang puji Tuhan ada kesempatan untuk melayani saudara-saudara. Terima kasih, itu aja perkenalan saya. Kita akan mendengar firman Tuhan mengenai dari sana aja ya. Mengenai salib Yesus adalah kasih Allah. Salib Yesus adalah kasih Allah. Seminggu ke depan kita akan merayakan Paskah, Jumat Agung. Luar biasa mengenai salib Yesus. Pertama-tama kita akan belajar mengenai salib Yesus. Begitu banyak orang Kristen yang salah memahami salib Kristus. Begitu banyak orang-orang menganggap salib Kristus itu apa sih? Mungkin ada yang tahu salib Kristus? Salib Kristus itu lebih daripada kekristenan, Bapak Ibu. Mari kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama, buka ada amin saudara? Amin, sudah dapat? Kita baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sumber daripada kasih itu adalah Allah. Dia menyerahkan anaknya untuk manusia, mengganti saudara dan saya. Ini serius ini. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia? Coba dibantu dengan Bapak ke depan, bisa? Satu orang aja. Mungkin saya akan menjelaskan, ya sini. Saudara punya hutang? Tidak ya, amin. Saya punya hutang. Ini punya hutang. Saudara punya, siapa namanya? Aldo. Saudara Aldo punya hutang. Mungkin nggak saya bayarin Aldo yang punya hutang? Mungkin nggak? Saya punya hutang, Aldo punya hutang. Mungkin nggak saya bayar Aldo utang-utangnya? Mungkin. Jawabnya mungkin. Tetapi tidak cukup. Itu tidak benar. Saya akan membayar lunas
Saya akan membayar lunas bila saya sudah lunas. Ya kan? Saya akan membayar lunas apabila saya sudah lunas. Tuhan nggak punya utang. Tuhan nggak punya utang. Kalau manusia, semua punya utang. Semua punya utang, nggak mungkin bayar kan? Tetapi Tuhan tidak punya utang. Itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia dalam utusan Allah untuk tujuan keselamatan. Dalam Yohanes 3 ayat 17 kalau enggak salah ya. Bahwa Allah mengutus anaknya untuk keselamatan. Yohanes 3 ayat 17. Tuhan Yesus ke dunia bukan jalan-jalan. Memang lu kata healing apa? Enggak, bukan. Tuhan Yesus enggak jalan-jalan ke dunia. Jauh banget jalan-jalannya. Tidak. Tapi Tuhan Yesus punya misi untuk keselamatan. Bapak Ibu, kita biasanya orang Kristen sebagian menganggap bahwa sudah ada salib berarti pengikut Kristus. Itu benar, tapi tidak cukup. Ada salib, iblis sama setan, ngacir, takut. Bukan begitu. Tidak lebih dari itu. Tidak itu belaka. Salib bukan magis. Salib bukan magis. Banyak sekali orang memperlakukan salib sebagai magis. Tidak. Jangankan salib, Tuhan Yesus sendiri yang benar-benar ada, dikatakan kok hantu. Itu hantu. Tuhan Yesus, murid-murid itu. Pada saat Yesus berjalan di atas air, Matius 14 ayat 26. Karena ketakutan mereka, intimidasi kuasa iblis, Tuhan Yesus yang ada di depan mereka, mereka tahu figurnya seperti apa, tahu pribadinya seperti apa. Enggak tuh. Mereka tetap berkata, itu hantu. Hanya gara-gara malam, hanya gara-gara gelap, hanya gara-gara berjalan di atas air. Mereka menjadi ketakutan. Bukankah kita begitu? Suka begitu, saudara-saudara? Bukankah kita suka memandang sesuatu yang baik, akibat intimidasi iblis, kita menganggap itu jadi perbuatan, jadi hal yang buruk. Ini gara-gara si Anu nih, ini gara-gara si Anu nih, dia dapat ujian orang disalahin. Ini gara-gara Anu ini gara-gara si Anu. Kita suka begitu. Kita tahu suatu hal kebaikan bahwa kita mengasihi orang. Tetapi kita suka menindas orang. Perbuatan iblis yang kita lakukan. Bukan perbuatan Tuhan ya, kebaikan, kebenaran. Sering sekali begitu kebanyakan orang-orang Kristen malah. Yang harus menjadi teladan. Meneladani Yesus. Tapi tidak.
Itu akibat ketakutan ya. Saudara-saudara, kalau ada ketakutan, percayalah Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Tuhan Allah memberikan kita roh yang bukan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berapa itu ya? 2 Timotius 1 ayat 7, kalau nggak salah. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita nggak kuat kalau sakit? Saya punya pengalaman. Ini sedikit kesaksian. Bahwa saya ini dulunya penderita stroke. Ya. Saya sempat melayani di Jakarta. Tapi divonis sama dokter, Anda nggak bisa. Harus hidup new normal. Karena sudah melebihi golden time. Ada penyakit stroke itu kalau udah golden time 4 jam lebih, itu udah nggak bisa diapa-apain. Tangan itu udah begini. Gitu. Saya lumpuh nggak bisa jalan. Tapi saya selalu berpikir hal yang baik. Saya nggak pernah takut. Suatu hari ada perawat saya berkata, "Pak, bagaimana kalau nggak sembuh-sembuh Bapak, komplikasi, apakah harus begini?" Nggak saya jawab kepada dia. Tetapi saya dalam hati berkata, saya punya Tuhan yang ajaib. Amin. Pada kenyataannya, saya di Malaysia mendapat kesembuhan. Saya bisa melayani lagi, saya di tempat ini, itu karena Tuhan. Amin. Terkadang ketakutan itu membuat kita menjadi mundur. Ketakutan itu. Kalau kita sesuatu yang benar ya, kalau dilakukan tanpa ketakutan akan berhasil. Akan berhasil. Tetapi banyak orang ketakutan. Takut melayani. Saya nggak bisa. Suara saya false. Ya emang false. Siapa bilang bagus? Ya enggak, kita tempah. Perlengkapi. Itu gunanya. Gereja bukan untuk orang-orang yang benar. Gereja untuk orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang nggak mampu. Untuk dibangun sama-sama. Itu fungsinya gereja. Jadi saudara-saudara, sangat disayangkan kalau ada orang Kristen yang salah mengartikan salib. Dalam mengalahkan kutuk dan mendapat pengampunan, salib itu panjang ceritanya ya. Panjang ceritanya, kita akan belajar sedikit kenapa Yesus disalib. Supaya kita semua mendapat pencerahan. Yesus datang ke dunia, seperti kata saya tadi, mempunyai misi untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana menyelamatkan manusia? Caranya, ia harus menjadi kutuk. Karena manusia itu terkutuk. Manusia terkutuk.
Dan Ulangan 11 ayat 28 dikatakan, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Adam dan Hawa tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia makan buah itu. Orang yang mengikuti hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, itu terkutuk. Semua orang, kita, semua manusia itu menjadi terkutuk. Dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati, ya mati rohani, kemudian mati jasmani. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kemudian Galatia 3 ayat 10 dikatakan lagi, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kutuk, terkutuk manusia. Makanya Yesus datang. Manusia terkutuk, maka Yesus harus menjadi kutuk. Enggak ada jalan lain. Di dalam Ulangan 21 ayat 23c dikatakan, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Itulah makanya Yesus digantung. Terkutuk oleh Allah. Dia menjadi kutuk. Tetapi kutuk aja belum selesai. Kutuk aja belum selesai. Dia baru menjadi kutuk. Di dalam perjanjian baru dikatakan upah maut dosa. Dia harus mati. Upah maut dosa. Dia harus mati. Gak ada jalan lain. Itu makanya Yesus mati. Tetapi ini semua belum selesai. Belum selesai. Makanya terakhir dia bilang selesai. Sudah selesai. Ini belum selesai. Tuhan Yesus pada zaman-zaman perjanjian lama itu belum dikenal salib. Belum dikenal salib. Orang taunya digantung. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat firman Tuhan di perjanjian lama, itu banyak sekali yang orang-orang digantung. Contohnya dalam Kejadian 40:22, tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditabirkan Yusuf kepada mereka. Digantung. Kisah Yusuf. Kisah Yosua lagi. 10 ayat 26 dikatakan. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Banyak sekali firman Tuhan, tapi cukup di situ. Digantung, bukan disalib. Ya. Dalam kitab Keluaran juga ada digantung. Esther juga ada digantung. Haman bagaimana itu digantung akhirnya. Dia bertikai kan dengan Mordekai. Udah menyiapkan gantungan Mordekai. Jadi malah dia yang dihukum. Digantung. Tuhan Yesus mati digantung. Untuk apa? Menjadi kutuk. Menjadi kutuk bagi saudara dan saya. Menjadi hina untuk saudara dan saya. Menderita untuk saudara dan saya.
Namun apa lagi dikatakan? Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka dia digantung, udah digantung, harus ngeluarin darah. Supaya ada pengampunan. Kalau nggak ngeluarin darah digantung aja gitu, ya udah. Itu namanya ya bunuh diri. Gitu. Tidak digantung tetapi mengeluarkan darah. Bagaimana caranya? Pada zaman itu, zaman Yesus, Roma berkuasa. Roma berkuasa dan mengembangkan hukuman mati secara salib. Itulah yang terjadi. Dia disalib, Yesus disalib sesuai dengan hukum Roma. Jadi semuanya itu ceritanya itu bukan nggak ada cerita, ada ceritanya. Itu yang tidak diketahui oleh banyak sebagian orang Kristen. Makanya Yesus disalib. Ya saudara, kalau berbicara salib ini, ya Pak, saya pernah punya pengalaman. Begitu masuk, di depannya ada salib. Saya tanya, kenapa kok ada salib? Iya, biar orang buka pintu, langsung ngelihat Tuhan. Oh, bagus ya maksudnya. Suatu kali dari tetangga sebelah masuk ke rumahnya, langsung buka pintu langsung astaga, langsung ketakutan. Pinter juga ya, pinter juga diikutin. Begitu masuk langsung lihat salib. Orang yang dari seberang kaget. Nih orang sengaja atau tidak? Bagi mereka kan salib lain kan artinya. Tetapi bagi kita, salib itu adalah hidup Kristus. Misi Kristus. Hidup dan matinya Kristus itu sudah ada dalam firman Tuhan. Bagaimana kita orang Kristen untuk dapat memahami ini? Apakah kita sudah tidak mau tahu lagi dengan salib? Begitu banyak orang Kristen yang menganggap salib itu begitu rendah pada sebagian orang. Tidak menghargai lagi pengampunan dosa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita umat manusia. Saya minta kepada saudara-saudara, cobalah renungkanlah bahwa dengan kematian Kristus seminggu ke depan ya, kita mendapat pengampunan. Penyakit kita hilang. Segala hal yang buruk hilang. Ada suatu kesaksian bahwa ini penyakit lagi nih. Ya, seorang saudara saya sakit kanker. Dia sudah putus asa dengan kedokteran. Begitu
eh, tadinya memang bagaimana ya, menganggap peralatan kedokteran itu pengobatan sebagai sesuatu hal yang harus dia lakukan. Iya benar, itu benar. Tetapi ada satu hal yang kurang, yaitu kepada Tuhan Yesus, mengandalkan kepada Yesus. Bahwa kita nggak bisa melulu. Sekarang banyak loh orang-orang liberal, orang-orang yang menganggap bahwa itu salib itu, Yesus itu hal yang biasa. Dia percaya kepada Yesus, tapi tidak mau mempercayakan dirinya kepada Yesus. Dia percaya, Yesus ada. Yesus mati di Golgota. Dia tahu, tapi tidak mempercayakan diri. Kalau ibarat orang naik tangga, orang harus lepas tuh tangannya. Semua yang dia ada pada dia harus dilepasi. Harus dilepasi dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baru dia bisa naik ke atas. Kalau enggak bisa. Anda enggak bisa naik ke atas dengan tangan begini. Tangan tetap memegang tangga. Enggak bisa. Tetapi harus memegang tangga. Kesimpulan bahwa salib itu adalah penggenapan kasih dan keadilan Allah. Hal yang selalu dilupakan adalah keadilan Allahnya. Orang selalu berbicara kasih, benar, kasih itu bagus. Ini yang kita bicarakan, kasih. Tetapi ada keadilan Allah. Salib itu adalah keadilan, penghukuman Allah. Bagaimana menghukum manusia, tapi Allah mengasihi manusia. Dua hal yang berjalan bersama. Bagaimana menghukum, tetapi aku mengasihi kamu. Maka diserahkanlah anaknya. Anaknya sendiri, Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan Allah kepada manusia. Mengasihi manusia, tetapi jalan terus penghukuman ini. Enggak ditiadakan. Banyak sekali kita ditiadakan. Nah ini yang persoalan nih. Banyak sekali ditiadakan nih. Enggak tega. Kasihan. Enggak tega. Bahkan untuk mendidik anak-anaknya, mendisiplinkan anak-anaknya, tidak tega. Bukan berarti mendisiplinkan itu dengan cara yang kasar. Penuh kasih. Tetapi harus mendisiplinkan. Bagaimana caranya? Kita mendidik orang itu pakai berproses. Dia harus berproses, belajar. Itulah ketegasan. Jangan selalu mengumbar kasih. Oh, ini kan kasih, semua kasih. Benar, kita boleh mengasihi dan harus mengasihi. Tetapi jangan dilupakan keadilan Allah. Keadilan. Kita harus tegas. Ya. Di kantor istri saya, temannya, atasannya adalah seorang temannya. Temannya
nggak tegaan kepada istri saya. Nggak tegaan. Tetapi saya sebagai imam harus mengatakan kepada istri saya, kerja harus profesional. Jangan mentang-mentang yang atasannya penuh kasih, tetapi tidak melakukan keadilan. Kalau dia tidak melakukan keadilan, kamu melakukan keadilan. Kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan, itu lakukan. Jangan mentang-mentang teman, ya udahlah teman ini, enggak lah, enggak mungkin dia marah. Enggak, baik kali kalau teman itu. Enggak. Banyak sekali di antara kita yang melakukan kesalahan yang sama. Banyak sekali, memanfaatkan itu namanya. Suatu kali saya pernah ya katakanlah bertemu dengan seseorang yang harus dibantu. Yang harus dibantu. Mulai dari dia hidup di emperan. Saya angkatlah secara wajar dan layak orang itu. Tetapi orangnya gimana ya bilangnya? Tidak sulit untuk mendisiplinkan dirinya. Dia malas-malasan, dia segala macam hal yang kurang benar. Lalu saya, aduh Tuhan, aduh ini orang gimana Tuhan, nanti kalau nggak dibantu nanti salah. Tetapi saya ingat firman Tuhan. Harus mendisiplinkan. Harus tegas. Harus melakukan keadilan. Nggak bisa kita mengasihi orang dengan mengasihi aja tanpa melakukan keadilan. Tapi harus melakukannya dengan kasih. Jangan tidak dengan kasih. Sebagai contoh kalau misalnya orang meminjam katakanlah materi. Meminjam materi. Kita tidak harus dengan kasar kalau tidak dikembalikan. Tetapi dengan kasih. Ada sebagian orang itu langsung dengan kasar. Ini banyak terjadi di kalangan umat Kristen. Harus dilakukan dengan kasih. Tapi Pak, dia terus-menerus Pak kayak gitu. Itu tuman namanya. Iya Pak, dia terus Pak, minta Pak. Lakukan dengan disiplin. Disiplinnya apa? Disiplin. Si orang itu minta terus. Jangan kasihkan materi, tapi kasihkan dengan pekerjaan, kasihkan dengan sesuatu yang lain menggantikan materi. Kalau sampai dia melakukan terus, Anda menghindar. Lebih baik menghindar daripada Anda melakukan dosa. Anda menghindar. Yesus berapa kali menghindar?
Kota yang tidak mau mengalami pembaruan, pergi dia. Yesus menghindar. Menghindar itu bukan berarti karena takut. Menghindar itu bukan berarti karena salah. Tapi menghindar itu adalah menghindari dosa. Menghindari dosa. Jangan berbuat dosa untuk urusan yang begitu. Urusan duniawi. Tapi lakukanlah pemberitaan Tuhan, Injil Tuhan, apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Kesimpulan kedua, memberkati manusia. Salib itu memberkati manusia loh. Kalau sudah memberkati kita, memberkati manusia, artinya kita harus memberkati orang-orang di sekitar kita. Itulah gunanya salib. Membuat kita mengerti bahwa ini loh Tuhan sudah melakukan sesuatu di atas kayu salib buat aku. Kenapa aku nggak mau membantu orang lain? Bukan berarti membantu anak-anak yang sekolah membantu contek ya. Jangan. Itu nggak baik. Membantu. Yang ketiga adalah penggenapan firman Tuhan. Tadi sudah kita pelajari bahwa Tuhan itu digantung dan Tuhan itu disalib itu karena ada tertera dalam firman Tuhan. Itu jelas. Tuhan bukan mati di pedang, mati gantung, bukan begitu caranya. Caranya hanya salib. Untuk mematahkan kutuk, untuk pengampunan dosa. Ya, nanti untuk hidup kekal, keselamatan adalah kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan menyimpulkan lagi keempat, yaitu salib adalah misi Yesus datang ke dunia. Ya, misi Yesus datang ke dunia. Bahwa Yesus itu punya misi, kita pun punya misi. Misinya apa? Misinya Tuhan. Begitupun gereja. Gereja itu punya misi, misinya Tuhan, mengikuti misinya Tuhan. Visinya Tuhan. Apa itu? Untuk memuridkan. Murid. Pergilah. Beritakanlah firman Tuhan. Jadikanlah bangsa-bangsa menjadi muridku. Itu kata Tuhan. Yang terakhir adalah mengajarkan ketaatan. Bagaimana Tuhan Yesus, ya saudara-saudara, Tuhan Yesus belajar taat, mengajarkan kepada kita ketaatan. Apakah kita sudah taat selama ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, seberapa banyak kita yang melakukan ketaatan? Taat kepada ajaran Kristus. Masih suka meramal-ramal. Jodia. Ada yang ketawa.
Ya, banyak sekali yang kita lakukan tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Kita harus tegas ini mengatakan bahwa kita benar nggak kita seorang yang taat, kita seorang penyembah, kita seorang pemuji, kita seorang pendoa, tetapi hidup tidak dalam ketaatan. Itu yang menjadi tanda tanya. Mungkin kita bisa berkontemplasi, bisa merenung, seberapa dalam kita ketaatan kita diukur. Apakah kita lebih mementingkan kepentingan kita daripada kebenaran? Karena kerjaan, aku nggak beribadah lah, aku capek sekali. Karena belum lagi aku harus bekerja. 1 minggu sekali aja loh. 1 minggu, Tuhan nggak minta banyak-banyak. Kalau bisa dilakukan secara pribadi, itu lebih bagus. Tetapi dilakukan secara komunal, itu bagus. Ya, kata Tuhan apa kan? 2-3 orang berkumpul sepakat, 2 orang sepakat, jika sepakat meminta apapun juga, Bapakku akan mengabulkannya dari surga. Amin. Tuhan mengatakan 2 aja, nggak usah banyak-banyak, 2. Padahal pada zaman itu yang namanya persekutuan itu 10 orang. Maksimal minimal 10 orang. Tapi Tuhan Yesus katakan jangan 10 orang lah, 2 orang aja datang kepadaku atas namaku. Bapa akan mengabulkan, itu janji Yesus. Itu janji. Kenapa banyak di antara kita, Pak, doain saya. Pendeta bisa buat apa ya? Anda berdua aja, Yesus. Anda berdua aja nggak perlu pendeta. Ada seorang yang selalu menguntit saya, minta didoain. Bu, ngapain Bu? Saya doain terus, saya kemana diikutin kemana. Wah, gak bener nih. Ya karena apa? Anda berdoa saja, 2 orang saja. Nggak disebut di situ. Berdoa dengan pendeta. Enggak. Anda berdoa saja, 2 orang. Anda sepakat. Itu janji Tuhan, bukan kata saya. Kata firman Tuhan. Banyak sekali orang Kristen salah-salah pengertian mengenai kekristenan itu sendiri. Yang pertama tadi yaitu tentang salib. Pemain musik masuk